Halo semua, sekarang kita akan membahas soal nomor 4, masih di chapter reaction rate. Berdasarkan teori tumbukan, reaksi kimia terjadi dimulai dari tumbukan antar partikel-partikel reaktan. Semakin kuat dan semakin banyak tumbukannya, maka lajunya semakin tinggi atau semakin cepat gitu ya. Jelaskan menggunakan teori tumbukan, mengapa logam Mg yang dilarutkan ke dalam HCl 5 molar memiliki laju pelarutan lebih tinggi dibandingkan logam Mg yang dilarutkan ke dalam HCl 1 molar. Oke. Di sini kita diminta untuk menjelaskan alasannya antara dua percobaan ya. Kita tulis aja deh percobaannya ada apa. Kita membandingkan dua. Yang pertama adalah di sini ada HCl. Ini ada Mg kita ya. Mg. Yang kedua juga sama. Ada HCl sama ada mungkahan Mg gitu ya. Yang pertama ini hasilnya 5 molar, yang kedua hasilnya 1 molar. Di soal dibilangnya adalah yang 5 molar memiliki laju pelarutan lebih tinggi dibandingkan yang 1 molar. Berarti kalau dalam laju kita bisa tulis ini gambarnya. Nah, yang 5 molar ini lebih tinggi. Nah, kita dimintanya adalah menjelaskannya menggunakan teori tumbukan. Nah, apa itu teori tumbukan? Kan gitu ya. Teori tumbukan. Apa ya? Coba kita lihat soalnya lagi. Berdasarkan teori tumbukan, reaksi kimia terjadi dimulai dari tumbukan antar partikel-partikel reaktan. Semakin kuat dan semakin banyak tumbukan, semakin kuat dan semakin banyak tumbukannya, maka laju semakin tinggi. Itu ya. Nah ini, teori tumbukan tuh ini berarti kita kaitkan dengan seberapa kuat atau seberapa banyak tumbukan yang terjadi. Balik lagi ke sini. Berarti percobaan yang kiri dan yang kanan bedanya adalah konsentrasi ya. Yang konsentrasinya lebih tinggi, ternyata laju reaksinya lebih tinggi juga. Nah, sebenarnya konsentrasi ini terhadap tumbukan bagaimana pengaruhnya kan gitu ya. Kita tulis deh. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap tumbukan kan gitu. Nah, konsentrasi terhadap tumbukan ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu dulu nih apa itu konsentrasi kan gitu ya. Apa itu konsentrasi? Konsentrasi kalau dalam zat ya. Apa maksudnya konsentrasi itu? Nah, perlu kita bahas dulu nih konsentrasi ini. Konsentrasi itu ibaratnya gini. Kalau kita ngomongin larutan gula ya. Larutan gula. Kita masukin gula di 2 gelas dengan jumlah air yang sama. Konsentrasi gula itu ibaratnya adalah seberapa manis gula itu. Seberapa manis. Jadi kalau semakin manis larutan gulanya, artinya konsentrasi gula di dalam larutan itu makin tinggi. Kenapa gula saya pertanyaannya. Kenapa satu larutan gula dengan larutan yang lain bisa memiliki kemanisan yang berbeda? Apa yang mempengaruhi coba?
Satu, jumlah gulanya dong. Ya, semakin banyak gula yang dimasukkan, maka dia akan semakin manis. Yang kedua, apa ya? Kalau jumlah gulanya sama, tergantung jumlah airnya kan gitu ya. Kalau jumlah airnya semakin banyak, maka dia ya jadi kurang manis gitu ya. Jadi ini jumlah gula ini menyebabkan manisnya meningkat, kalau jumlah air menyebabkan manisnya turun. Sama halnya dengan konsentrasi. Berarti konsentrasi gula itu berbanding lurus dengan jumlah gula, berbanding lurus dengan jumlah air. Bisa kita tuliskan seperti ini. Konsentrasi gula itu bisa kita tuliskan secara matematis jumlah gula dibandingkan jumlah air. Nah, gitu ya. Semakin banyak gulanya, semakin manis rasanya. Artinya, semakin tinggi konsentrasinya. Semakin banyak air, justru sebaliknya. Semakin rendah konsentrasi gulanya atau semakin kurang manis. Ini untuk larutan gula. Nah, kalau untuk larutan sembarang atau larutan HCl misalnya, jadi sama aja nih larutan HCl. Konsentrasi HCl itu akan sebanding dengan jumlah HCl per jumlah air yang ada di larutan ini. Berarti jika konsentrasinya itu lebih tinggi, artinya apa? Ada dua artinya. Yang pertama, artinya ada dua nih, saya tulis ini ya. Nah, yang pertama, semakin tinggi konsentrasi, semakin tinggi gitu ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa jumlah HCl-nya banyak, atau yang kedua, jumlah airnya yang sedikit. Nah, kan gitu. Oke, gitu ya. Nah, sekarang yang bagian ini itu yang mana gitu ya. Di sini cuma disebutkan bahwa HCl-nya yang pertama itu 5 molar, sedangkan yang kedua itu hasilnya 1 molar. Berarti pengaruhnya di mana? Bebas sebenarnya mau menggunakan yang pertama atau yang kedua, hasilnya akan sama saja. Cuma untuk mempermudah pengerjaan soal ini, kita akan gunakan yang pertama. Oke, gitu ya. Kita pindah dulu. Nah, sip. Oke, tadi kita sampai sini ya. Sorry. Sampai sini ya. Konsentrasi yang lebih tinggi itu menunjukkan jumlah selnya lebih banyak atau jumlah airnya lebih sedikit. Kita nanti akan bahas menggunakan jumlah sel yang lebih banyak. Berarti 5 molar Cl versus 1 molar Cl. Sekali lagi, kita kasih tanda bahwa laju yang 5 molar itu lebih besar. Lajunya ya. Terus tadi konsentrasinya yang kiri lebih tinggi. Konsentrasi lebih tinggi. Artinya
Ada dua ya tadi ya. Ini antara jumlah HCl-nya lebih banyak atau jumlah airnya yang lebih sedikit. Kita menggunakan yang pertama ya. Berarti jumlah HCl yang kiri itu lebih banyak daripada jumlah HCl yang kanan. Nah, efeknya apa nih kalau jumlah HCl-nya lebih banyak? Dikaitkan ke teori tumbukan. Semakin banyak HCl, semakin banyak HCl, maka apa yang terjadi terhadap tumbukannya? Antara dua ini semakin kuat atau semakin banyak? Nah ya, kalau jumlahnya lebih banyak. Oke, saya kasih ilustrasi deh. Kalau ada misalkan dua ruang yang sama, ini anggap aja sama ya. Anggap aja nih luasnya sama gitu ya, ukurannya sama. Sekarang ada 1, 2, 3, 4 bola gitu ya. 4 bolanya ini bisa gerak bebas nih di dalam ruangan ini, dalam kotak ini. Sementara yang sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira antara yang kiri dan yang kanan, mana yang tumbukannya lebih banyak? Yang kiri dong, tumbukannya lebih banyak kan? Tumbukan lebih banyak. Nah, ini sama kayak HCl nih. Jumlah HCl tuh diibaratkan seperti bola-bola ini. Semakin banyak jumlah HCl-nya, maka tumbukannya juga lebih banyak. Semakin banyak tumbukannya, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Gitu ya, yang semakin cepat. Jadi kalau dikaitkan dengan fakta tadi, gimana cara menjelaskannya menggunakan teori tumbukan? Bisa kita tulis kayak gini. Ya. Mengapa laju reaksi larutan Mg dalam HCl 5 molar lebih cepat daripada dalam HCl 1 molar? Satu, kita kaitkan dengan apa tadi bedanya? Oh, bedanya adalah konsentrasinya nih. Berarti yang menyebabkan laju semakin cepat adalah konsentrasi yang semakin tinggi. Artinya apa konsentrasi semakin tinggi itu? Oh, konsentrasi semakin tinggi itu artinya jumlah HCl-nya semakin banyak. Kan gitu. Nah, apa efeknya terhadap tumbukan kalau jumlah HCl-nya semakin banyak? Ya berarti kalau jumlah HCl semakin banyak, tumbukannya juga lebih banyak. Dari teori tumbukan dikatakan bahwa semakin kuat dan semakin banyak tumbukannya, maka lajunya semakin tinggi atau semakin cepat. Baru dong, oh berarti terbukti nih, ternyata konsentrasi yang lebih tinggi itu menghasilkan tumbukan yang lebih banyak, makanya laju reaksinya semakin tinggi atau semakin cepat. Gitu ya. Kalian bahasakan deh pakai bahasa kalian sendiri. Saya cuma provide penjelasan secara lisan dan bagaimana cara berpikirnya aja. Saya tulis juga konklusinya kalau konsentrasi tinggi maka jumlah ini konsentrasi HCl ya, maka jumlah HCl-nya banyak.
Semakin banyak jumlah HCl-nya, maka tumbukan antara HCl dan Mg banyak juga dong. Makin banyak tumbukan, maka laju reaksi atau laju pelarutan Mg akan semakin tinggi atau cepat. Ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya, semoga kalian ngerti dengan penjelasan ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan selama saya menjelaskan tadi. See you.